Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya. Saya Erwin Erlani. Jadi di video ini kita akan ngebahas tentang suatu problem yang luar biasa krusial sekali dan saya pribadi bisa mengatakan masalah ini lebih berbahaya dari narkoba. Ya, benar sekali ini tentang judol. Pertama, untuk teman-teman ketahui ya, saya sebelumnya ikut bersama aliansi Judi Pasti Rugi yang dimana aliansi ini kita campaign ke 66 kabupaten kota yang ada di Indonesia atau sekitar 21 provinsi. Kita mengedukasi dan mengajak semua masyarakat itu bukan cuma sekedar menolak, tapi melawan. Melawan dalam artian kita minta partisipasi dari teman-teman dan juga masyarakat. Mungkin nih ada yang eh, saat scroll sosial media kemudian ada iklan-iklan yang mempromosikan judol ataupun admin yang secara langsung ngechat lewat WA kemudian menawarkan situs gacor yang konon katanya ya situs gacor ya kita minta partisipasi untuk sama-sama kita laporkan bisa lewat DM kita Instagram ataupun TikTok Judi Pasti Rugi ataupun di websitenya judipastirugi.com dan teman-teman juga bisa lewat aduan konten itu yang disediakan oleh pemerintah. Untuk pertanyaan pertama yang sering sekali dilemparkan oleh masyarakat dan teman-teman yang ada di Indonesia, bagaimana cara berhenti dari judi online? Kalau menurut saya pribadi ya cuma satu, poinnya hanya satu, ya ikhlas. Kenapa kita susah sekali untuk berhenti? Karena kita belum rela, nggak rela sama sekali uang kita tuh diambil begitu saja oleh bandar. Ibaratnya nih, kemarin kita depo 200, kemudian 200 ribu ya, kemudian kalah. Kita akan nyari cara gimana ya? Pokoknya harus balik modal deh. Gak usah nyari keuntungan, balik modal aja berhenti judol. Yang ada, ibaratnya udah naik sampai balik modal yang sebelumnya, itu nggak akan bisa WD juga. Karena ada yang namanya hormon dopamin dalam kepala kita gitu. Jadi kita akan selalu teringat dengan pola-pola judol ini slot ya khususnya slot gitu susah sekali dan juga semakin dikejar nggak akan bisa kalau kata teman-teman pernah dengar lagu dari Five Minutes semakin kau kejar semakin jauh itu nggak akan bisa justru akan semakin dalam semakin besar sekali kehancuran yang kita dapatkan tentunya karena ya walaupun ada sih metode-metode yang bisa kita lakukan seperti contohnya kita tidak dulu menggunakan handphone, banking atau dompet digital yang mempermudah akses untuk eh, deposit gitu. Kemudian yang kedua kita harus menghindari juga lingkungan yang memang dominan bermain judi online karena ya namanya juga manusia kan kadang imannya kuat dan kadang juga imannya menurun bisa saja kita terbawa arus tergantung dari pergaulan kita gitu dan ada juga kayak mengikuti hal-hal yang lebih produktif lagi menghindari kesendirian jangan terlalu merenung jangan terlalu sering galau ya dan saya juga mau cerita nih ada satu cerita ini di Samarinda ya Balikpapan ada seorang ibu-ibu kemudian kebetulan saat itu kita ada street interview ya udah menanyakan tentang mungkin ada kerabat atau orang-orang terdekat yang pernah terdampak dari judi online ini. Kemudian saat itu ada seorang ibu-ibu yang mau bercerita. Jadi beliau ini punya keponakan yang usianya masih muda. Mungkin sama kayak saya, usia ya 25-an ke atas gitu. Jadi dia ini dari orang yang berpendidikan tinggi sampai ke S2 loh. Dan juga dari keluarga yang berada. Orang kaya. Dia sudah menikah dan baru punya anak satu. Baru saja menikah. Ya, dalam artian beberapa tahun yang lalu ya menikah dan punya anak satu sekarang ini. Dia juga kayak nggak mau kerja. Dinasehatin untuk berhenti dari judol itu luar biasa sudah dilakukan segala upaya tapi nggak bisa sama sekali kata si ibu ini yang kecanduan kan keponakannya gitu bahkan sampai istrinya juga bermain judol untuk itu susah sekali untuk dinasehatin gitu jadi bapaknya sudah ngasih disuruh pilih dua rumah untuk ditinggalin
dikasih ke anak ini karena kebetulan anak sematawayang. Dia juga tidak mau menerima tapi dia ngontrakin rumah ini ke orang lain. Dia milih ngontrak di tempat lain bersama istrinya. Coba dibayangkan. Dan bahkan sudah sering sekali datang, kalau kata ibu itu tukang pukul, debt collector, ke rumahnya menagih hutang sampai beratus-ratusan juta. Itu bukan hanya sekali ya, itu berkali-kali. Tapi ya namanya juga anak sematawayang, orang tuanya selalu membayarkan. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bayangkan loh teman-teman, ini orang kaya, orang berpendidikan, tapi bisa sehancur itu loh hidupnya. Apalagi kita, orang yang kalau malam harus berpikir keras bagaimana biar besok itu kita bisa makan gitu. Jadi buat teman-teman yang hidupnya masih pas-pasan, ayolah nggak usah deposit lagi. Nggak usah deposit lagi. Orang yang kaya aja hancur loh. Kalau kata Roma, Bapak Haji Roma Irama dalam lagunya Judi, udah lengkap banget tuh apa yang disampaikan. Ya, jadi di channel ini saya juga akan sharing berbagai cerita yang saya temui selama berperjalanan ya, campaign judi pasti rugi, eh, di channel ini. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ngasih referensi saya membuat konten yang kayak gimana ke depan, boleh tulis di kolom komentar ya. Untuk saat ini mungkin cukup sekian dulu ya.